Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di Mapel Sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa. Pada KD 3.9 kita akan belajar tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, di sini ada berbagai pergolakan dalam negeri kisaran tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama, pergolakan berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang kedua, dari konflik menuju integrasi. Yang pertama, ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, teladan tokoh persatuan. Jenis pemberontakan, ada perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan. Yang ketiga, pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi, yaitu yang pertama pemberontakan PKI Madiun 1948, yang kedua ada pemberontakan DITII, yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI Madiun 1948, yang pertama pada 18 September 1948, PKI membentuk Front Nasional. Kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Tokoh utamanya yaitu ada Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan DITII dipelopori atau didalangi ataupun ditokohi oleh Kartosuwiryo. Yang melatar belakangi adalah kecewa terhadap perjanjian Renville, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangan DITII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITII yaitu ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Penumpasannya atau upaya penumpasannya, untuk menumpas pemberontakan DITII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Yang berikutnya ada pemberontakan G30 SPKI. Yang melatar belakangi peristiwa atau tragedi nasional G30 SPKI, yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Jalannya pemberontakan pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti-komunis. Penumpasannya menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di daerah sekitar Lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, berikutnya membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Dokumen penting yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Korban G30 SPKI ada Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutoyo, DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu Tendean. Pergolakan akibat kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Tokoh utama dari pemberontakan APRA yaitu Raymond Westerling. Latar belakangnya yaitu ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan RIS. Yang kedua, jalannya pemberontakan membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung.
Jalannya pemberontakan akhir 1950, pasukan APRA mulai tercerai-berai dan kemudian akhir pemberontakan, pasukan APRA kembali bergabung dengan APRIS. Pemberontakan Andi Aziz, Desember 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang biasa dikenal dengan APRIS. Berikutnya 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatum terhadap Andi Aziz? Dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Pemberontakan RMS, kebijakan pemerintah negara Indonesia Timur yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara KNIL di Ambon. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Sedangkan tokoh dari pemimpin pemberontakan RMS yaitu Soumokil. Pergolakan sistem pemerintahan yang berikutnya ada pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta serta persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRRI latar belakangnya yaitu adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Kemudian prosesnya muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Mahuni. Penumpasannya, pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan kemudian ada Operasi Merdeka. Pemberontakan Permesta, tokoh-tokoh Permesta ada latar belakang juga serta upaya penumpasannya. Latar belakangnya yaitu tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat yang kemudian pada 2 Maret 1957 Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Adanya melancarkan operasi gabungan yaitu Operasi Merdeka, Letkol Rukminto Hendraningrat, Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Yang akhirnya pada tahun 1961 pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Persoalan negara federal dan BFO, pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijenkom for Federal Overleg atau BFO, yang akhirnya menyebabkan golongan federalis pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal. Golongan federalis atau yang pro dengan republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya, muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Upaya mempertahankan integrasi bangsa yaitu pentingnya menjaga persatuan dan dalam kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Tokoh teladan dari tokoh Papua, ada Frans Saipo, menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada 1946, mengganti nama Papua dan Netherlands
New Guinea menjadi Irian, merancang perlawanan rakyat Biak. Yang berikutnya ada Silas Papare, membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada 1945, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada 1949. Berikutnya ada Martin Inde, merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Berikutnya ada Raja Pemersatu, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menyatakan Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945, memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemberontakan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Yang kemudian ada Sultan Syarif Qasim II, menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia, mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Pejuang perempuan ada Opu Daeng Risaju, bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, menjadi Ketua PSII Palopo pada tahun 1930, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda dan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Ada pejuangan seni juga. Apa peran penting kedua tokoh pada gambar? Coba kita lihat ya. Ismail Marzuki. Nah, di sini menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa. Yang kemudian ada Muhammad Yamin, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 1945. Nah, berikutnya ada pejuang pemberontakan, ada Ahana Sution, ada Ahmad Yani, ada MT Haryono, dan ada Slamet Riyadi. Kemudian ada pemikir bangsa, yaitu Muhammad Hatta, memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Sekian pertemuan kali ini. Ada yang materi kurang bisa dipahami, nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.